Saya di sini akan membahas tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, objek pengaturan dari kedua sistem hukum itu sendiri terdapat perbedaan. Kedua, adalah dengan membedakan model atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Ketiga, perbedaan sangat menonjol dapat dibuktikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional terdapat tiga teori atau aliran, yaitu 1. Teori monisme, memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain Hans Kelsen dan Sir Herzl. 2. Teori dualisme, memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Pendapat ini dinyatakan oleh Triple dan Stroop. 3. Teori koordinasi, memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda. Pengusungnya adalah Ian Brownlee. Dengerin lagu dulu ya, sebelum masuk materi selanjutnya. Oke, sudah, kita masuk materi selanjutnya. Sumber hukum. 1. Definisi sumber hukum. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu A. Sebagai asas hukum, B. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku, C. Sebagai sumber berlakunya, D. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, sebagai sumber terjadinya hukum. 2. Jenis-jenis sumber hukum. 1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. 2. Sumber hukum dalam arti teleologis, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya pandangan agama dan sebagainya. 3. Sumber hukum dalam arti filosofis, yaitu segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya. 4. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung bisa langsung menciptakan hukum. A. Sumber hukum material, adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Literatur lain juga menjelaskan bahwa sumber hukum material adalah beberapa faktorik dianggap dapat menentukan isi hukum. B. Sumber hukum formil atau formal, adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi 1. Undang-undang statut, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. 2. Kebiasaan dan adat custom, adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal. 3. Traktat treaty atau perjanjian atau konvensi internasional, adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. 4. Jurisprudensi case law, judgment de law, adalah keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. 5. Pendapat ahli hukum terkenal doctrine, adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time.